Kemudian jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi puasa bulan Muharram ini sangat baik, dan kalau bisa, kalau memungkinkan dalam keadaan berpuasa Muharram ini Bapak Ibu menyempatkan diri menuliskan bismillah sebanyak 113 kali. Menuliskan 113 kali bismillah di buku dengan tulisan yang betul dan benar. Insya Allah orang yang menuliskan bismillah sebanyak 113 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan orang tersebut dari segala mara bahaya, dari segala musibah. Jadi tulis saja, usahakan dalam keadaan berwudu, usahakan menghadap kiblat. Insya Allah selama setahun penuh itu Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada fitnah, menjauhkan kita daripada mara bahaya atau musibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah al-wahidul qahar al-azizul ghaffar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa habdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bersyukur kita kepada Allah, berselawat kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Harapan kita Allah Subhanahu wa taala memberikan kita inayah, ma'unah, maghfirah. Allah memberikan syafaat Nabi, dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita, keluarga kita dan seluruh kaum muslimin dan muslimah dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berada pada bulan Muharram, di mana bulan ini banyak sekali peristiwa-peristiwa besar yang menjadikan amalan atau mendasari amalan-amalan yang sangat dianjurkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara peristiwa besar ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, yakni pada bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Nuh daripada atau menempatkan kapal Nabi Nuh di atas bukit Judi pada bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala juga menyelamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api yang besar yang dibakar oleh Raja Namrud pada bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yunus alaihi salam dari perut ikan juga pada bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam juga pada bulan Muharram. Dan ini menjadi dasar utama ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan orang Yahudi. Rasulullah mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada pada tanggal 10 Muharram. Maka itu dasar pertama di antara amalan-amalan yang harus kita hidupkan, yang harus kita awali dengan perbuatan yang baik, yaitu melakukan puasa pada bulan Muharram. Ini sering disampaikan oleh para ustadz, disunnahkan kita puasa pada bulan Muharram pada tanggal 1, 2, dan 3 Muharram, atau bisa dilanjutkan dengan 9, 10 Muharram. Dilanjutkan juga dengan 13, 14 Muharram, dan 28, 29, 30 Muharram. Awal, tengah, dan akhir daripada bulan Muharram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya belum sempat melakukan puasa Tasu'a atau 9 Muharram. Karena ketika Rasulullah ketemu dengan orang Yahudi puasa pada bulan Muharram, di situ menandakan bahwa
orang-orang Yahudi senang, bahagia atau gembira ketika Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dari kejaran Fir'aun laknatullah alaih. Memang banyak kisah di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat besar kepada Nabi Musa dengan sebuah tongkat dipukulkan ke laut dan laut itu bisa terbelah. Dan itulah salah satu cara Allah menyelamatkan Nabi Musa dan umatnya. Ketika Fir'aun laknatullah alaih mengetahui Nabi Musa telah lari ke seberang Laut Merah, maka dia perintahkan seluruh prajurit-prajuritnya untuk mengikuti atau mengejar Nabi Musa alaihissalam sampai ke pertengahan laut. Tapi Allah berkehendak lain. Ketika Nabi Musa sudah sampai ke pantai, maka ketika itu Fir'aun laknatullah alaih ditenggelamkan dalam Laut Merah. Tapi ada peristiwa besar yang diceritakan dalam Al-Quran bahwa ketika itulah Fir'aun laknatullah alaih yakin dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Walaupun selama kepemimpinan Fir'aun dia mengakui sebagai Tuhan, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala berikan pancaran cahaya kepada Fir'aun sehingga meyakini Rabbu Musa wa Harun, percaya terhadap Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Nabi Harun alaihi salam. Tapi Allah Subhanahu wa taala mendapati bahwa malaikat Jibril alaihi salam tidak suka dengan taubatnya Fir'aun ini. Kalau bahasa kita enak kalilah dia sudah menyesatkan umat manusia, sudah mengaku sebagai Tuhan, bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Maka ketika Nabi Musa sudah selamat, Fir'aun ingin bertaubat dengan mengucapkan 2 kalimat syahadah, percaya terhadap Allah dan percaya terhadap kerasulan Nabi Musa. Maka ketika itu juga malaikat Jibril alaihissalam mengambil lumpur Laut Merah itu dan menyumpalnya ke dalam mulut Fir'aun laknatullah alaih, sehingga Fir'aun tidak sempat bertaubat. Maka kita sebagai umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, sesungguhnya kami lebih berhak bersyukur kepada Allah atas diselamatnya Nabi Musa alaihissalam daripada kejaran Fir'aun. Jadi orang Yahudi itu biasa puasa 10 Muharram. Jadi untuk membedakan dengan orang Yahudi, kata Rasulullah, kalau seandainya tahun depan aku masih hidup, maka aku akan berpuasa 9 Muharram. Makanya kita sebagai umat baginda Muhammad SAW ada 3 versi dalam pelaksanaan puasa Muharram ini, atau 9 dan Tasu'a dan Ashura, yakni kita sangat dianjurkan berpuasa pada tanggal 9, 10 dan 11. 9, 10 dan 11 tujuannya kalau ternyata kita salah menghitung tanggal, seharusnya tanggal 9 Muharram jadi 10, 10 jadi 11, maka kita mendapatkan fadilah keutamaan daripada puasa pada tanggal 10 Muharram itu. Maka kita sebagai umat baginda Muhammad SAW, kalaupun kita tidak bisa berpuasa sering pada bulan Muharram ini, setidaknya kita mau berpuasa 1 hari saja, tanggal 10 Muharram saja, atau kapan saja di dalam bulan Muharram. Sebagaimana disepakati ulama, hanya 5 hari saja haram kita berpuasa. Itu disepakati ulama. Yang pertama tanggal 1 Syawal, yang kedua yakni tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Selain daripada itu belum ada kesepakatan. Apalagi sekarang kita hidup di penghujung zaman, di mana perbedaan antara imsakiyah atau cara ru'yah dengan hisab itu terjadi perbedaan. Maka tidak heran kalau di Indonesia ada yang puasa hari Senin, ada yang Selasa.
ataupun ada yang hari Minggu, ataupun ada yang hari Sabtu. Itu terjadi perbedaan dua organisasi besar benteng Islam, benteng kekuatan Islam di Indonesia, antara orang yang berpaham Muhammadiyah dengan orang NU. Nah, itu mana yang betul? Masing-masing betul. Masing-masing punya dalil, masing-masing punya rujukan dan referensi. Kita ikuti saja sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Maka oleh sebab itu jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita mau puasa besok pada bulan Muharram, besok hari Senin, maka kita boleh berniat sengaja aku puasa Muharram, sunnah Muharram disertakan dengan puasa Senin. Dapat 2 pahala. Bapak Ibu pernah meninggalkan puasa Ramadan, maka boleh menggabungkan puasa wajib dengan puasa sunnah. Sengaja aku berpuasa qadha Ramadan disertakan dengan puasa Muharram, disertakan dengan puasa Senin atau Kamis. Nanti ketika bertemu dengan tanggal 13, 14, 15, maka kita boleh berniat sengaja aku qadha Ramadan. Kalau ketepatan hari Senin atau Kamis, kita ditambah lagi puasa Ayyamul Bid. Puasa tanggal 13, 14, 15 dikenal dengan Ayyamul Bid atau hari putih. Hari puasa putih ini disunnahkan setiap bulan kecuali Ramadan. Ramadan itu wajib puasa tanggal 13, 14, 15 karena kita puasa Ramadan selama 1 bulan. Begitu juga jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika mendapati bulan Zulhijjah, karena tanggal 10, 11, 12, 13 ini haram puasa, maka kita berpuasa 14, 15 dan 16 Zulhijjah. Jadi ketika kita mendapati hari-hari kesunahan puasa, boleh kita menggabungkan. Yang tidak boleh menggabungkan adalah puasa wajib dengan puasa wajib. Bapak ada nazar digabung dengan puasa qadha Ramadan, ini tidak sah. Sengaja aku qadha Ramadan disertakan dengan puasa nazar, karena wajib sama wajib tidak boleh. Tapi kalau wajib sama sunnah boleh. Dengan catatan Bapak Ibu wajib berniat yang wajib terdahulu, yang fardu dulu. Jadi sengaja aku puasa qadha Ramadan. Tidak boleh kalau kita niat sengaja aku puasa Muharram bersamaan dengan puasa qadha Ramadan. Ini enggak boleh. Harus yang wajib dulu baru yang sunnah. Kemudian jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi puasa bulan Muharram ini sangat baik, dan kalau bisa, kalau memungkinkan, dalam keadaan berpuasa Muharram ini Bapak Ibu menyempatkan diri menuliskan bismillah sebanyak 113 kali. Menuliskan 113 kali bismillah di buku dengan tulisan yang betul dan benar. Insya Allah orang yang menuliskan bismillah sebanyak 113 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan orang tersebut dari segala mara bahaya, dari segala musibah. Jadi tulis saja, usahakan dalam keadaan berwudu, usahakan menghadap kiblat. Insya Allah selama setahun penuh itu Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada fitnah, menjauhkan kita daripada mara bahaya atau musibah. Kemudian jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Muharram ini kita juga disunnahkan banyak-banyak bersedekah. Dan yang paling besar pahalanya adalah meniatkan wakaf. Jadi usahakan pada bulan Muharram ini Bapak Ibu punya sedikit atau punya niat untuk mewakafkan sebagian daripada harta kita sebagai bukti di awal tahun ini kita mulai dengan hal yang baik. Muharram ini kalau bulan nasionalnya atau bulan Masehinya Januari dia.
Muharram dalam Islam. Sedangkan awal Muharram awal tahun Hijriyah itu, walaupun ada sahabat yang mengatakan dimulainya Hijriyah ketika Rasulullah wafat, ada juga yang mengatakan ketika Rasulullah lahir, ada juga yang mengatakan ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Tapi yang diterima adalah usulan yang mengatakan awalnya tahun Hijriyah itu ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu disepakati ulama. Sedangkan tahun Masehi, tahun kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Maka jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita banyak bersedekah pada bulan Muharram ini, awal yang baik, insya Allah untuk tahun-tahun yang akan datang kita akan menjadi orang yang lebih baik lagi dalam menggunakan harta kita di jalan Allah. Karena harta itu sesungguhnya yang kita infakkan di jalan Allah, yang kita wakafkan, yang kita belanjakan di jalan Allah, itulah harta yang kita bawa mati. Kita punya mobil, kita wakafkan untuk ambulan. Kita wakafkan untuk ambulan. Bagus. Insya Allah ambulan itulah yang akan kita bawa ke akhirat. Memang ada orang bilang harta tidak dibawa mati, betul. Tapi kalau secara hakikatnya, ada harta yang kita bawa mati adalah harta yang kita belanjakan di jalan Allah. Jadi paling besar pahalanya sedekah pada bulan Muharram ini, begitu juga dengan bulan-bulan yang lain, adalah sedekah jariyah. Karena banyak riwayat dikatakan bahwa idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min salasa. Jadi di antara tiga itu sedekah jariyah, ilmu yuntafa'u bih, aw waladin shalihin yad'u lahu. Sedekah jariyah ini bukan sedekah biasa saja. Sedekah jariyah adalah wakaf. Karena pahala wakaf ini mengalir sampai kiamat. Sampai kiamat. Bapak punya uang 10.000, beli saja tasbih, wakafkan ke masjid. Bapak punya uang beli mukena, beli sarung, ataupun ada sarung yang lebih di rumah yang masih bagus, bawa ke masjid ini, wakafkan. Mau dipakai tidak dipakai, pahalanya terus mengalir. Maka kalau kita ada duit juga, beli Al-Quran, wakafkan ke masjid. Tapi saya lihat minggu-minggu saya mengajar di sini, letak Al-Qurannya nggak berubah-ubah di lemari itu. Jadi ketika saya ngambil kitab, masih sama bersih. Mungkin ada Al-Quran sendiri bawa, wallahu a'lam. Tapi nggak apa-apa. Mau dibaca tidak dibaca, wakaf Al-Quran itu bermanfaat. Atau Bapak Ibu mewakafkan surat Yasin, Yasininan. Dulu sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu, saya banyak membagikan wakaf surat Yasin dari Pak Awaludin atas almarhum Pak Ghani, ya, Tuan Tuho, ya. Itu banyak diwakafkan oleh beliau. Sekarang nggak nampak lagi, tak kemana Yasinnya. Ini ada Yasin, 2 bundel buku saya lihat nggak berubah-ubah juga tuh. Jadi kalau bisa diwakafkan ke ibu-ibu yang ikut perwiritan Yasin atau tadarus ataupun lain sebagainya, wakafkan saja. Ibu punya mukena, punya jilbab, punya apa saja, wakafkan saja. Kita nggak harus besar-besar sekali, tapi adalah harta kita perjuangkan, kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sedekah qabla tulu'il fajri. Jadi sebelum subuh, sebelum azan subuh sedekah. Mau 1.000, 2.000 kita infakkan, kita sedekahkan ke masjid. Apalagi kalau kita lagi pembangunan masjid ini, bisa saja kita dibutuhkan masjid ini, apalagi sekarang cat. Ya udah, kalau niat wakaf itu hati-hati pengurus masjid, ya. Pengurus masjid hati-hati, nggak boleh
dibelikan selain daripada yang diwasiatkan. Jadi saya datang ke Wakno, saya bilang, Pak, ini wakaf saya beli cat. Uang itu wajib beli cat. Kalau wakilah, belikan saja cat, kita cat masjid ini biar lebih indah. Kemudian jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, termasuk di dalamnya menyantuni anak yatim. Menyantuni anak yatim dan usahakan penyantunan anak yatim ini tidak terikat pada tanggal 10 Muharram saja. Kapan saja boleh. Cuman kita awali pada bulan Muharram ini, mau sekarang boleh, mau besok boleh, kapan saja kita menyantuni anak yatim. Minimal berbelas kasih kepada anak yatim itu. Kita elus kepalanya atau kita belikan satu benda dan kita sedekahkan kepada anak yatim itu, insya Allah kita akan berada di belakang baris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah menyatakan sendiri, orang yang memuliakan anak yatim maka akan dimuliakan Allah dan disandingkan dengan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sering saya ulang-ulang. Kalau penyebutan anak yatim, dia sebelum balik itu anak yatim. Mau dia laki-laki atau perempuan, itu yatim. Jadi jangan ada versi selama ini kalau belum menikah. Kalau belum menikah yatim katanya. Enggak. Kalau sudah balik tidak lagi masuk dalam kategori yatim. Tidak masuk dalam kategori yatim kalau dalam kajian Islam. Tapi kalau kajian negara ataupun pemerintah, selagi dia masih kuliah, masih dikategorikan yatim. Seperti kami, Dayah Perbatasan Manarul Islam, alhamdulillah berkah doa Bapak Ibu sudah menggratiskan 173 anak yatim. 173 anak yatim. Walaupun oleh pemerintah Aceh membantu hanya 40 anak yatim saja. Dan itu khusus kakak Aceh. Tapi karena doa-doa Bapak Ibu, kami tidak peduli. Yang penting orang Islam, mau dia yatim Aceh atau luar Aceh, semuanya digratiskan. Dan ini tidak berlaku kepada yatim saja, berlaku kepada piatu. Piatu, yatim, ataupun yatim piatu tetap mendapatkan kemuliaan dengan cara digratiskan. Jadi kalau ada Bapak Ibu melihat ada anak yatim yang kira-kira putus sekolah, bawa saja sama kami gratis total. Tidak ada syarat apapun. Karena zaman sekarang saya perhatikan kalau diminta syarat itu seakan-akan kita mengajarkan masyarakat ini untuk berdusta. Kalau bikin surat miskin itu kapan saja bisa. Bahkan pegawai di kecamatan pun bisa bikin surat miskin. Kemarin ketika kami verifikasi anak yatim, ternyata ayah maknya masih ada, tapi sudah diakui yatim. Jadi surat yatim pun bisa direkayasa ternyata. Setelah saya telusuri, ternyata anak ini tinggal sama kakeknya, masuk kakeknya. Ketika kakeknya meninggal, jadi yatim dia. Jadi begitulah uniknya masyarakat ini. Jadi kami tidak ada syarat-syarat khusus. Kalau dia mengaku yatim, langsung kami gratiskan. Daripada kita harus memverifikasi masyarakat yang justru membawa beban dosa kepada mereka. Asal yatim, piatu, atau yatim piatu gratis. Termasuk di dalamnya anak mu'allaf. Anak mu'allaf itu kami hitung standarnya seperti yatim juga. Jadi kemarin jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pesantren yang di bawah binaan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang. Karena kosongnya pimpinan Baitul Mal, akhirnya 6 bulan anak mu'allaf itu telantar di pesantren Masjid Al-Ikhlas di belakang itu kan. Pesantren Kharijatul Kubro. Jadi saya sampaikan sama pembina mu'allaf,
bawa aja ke kami, dapat fasilitas gratis secara total. Daripada terlontang-lantung, sedangkan dia anak mu'alaf, alhamdulillah langsung di antara mereka 5 orang masuk ke daerah perbatasan gratis secara total. Dari mana duitnya? Wallahu a'lam. Itu diantar semua dari Allah dengan apa? Dengan cara Allah, insya Allah. Jadi 173 ditanya Mbah Lima udah 178 orang yang sudah kami gratiskan. Baru kemarin masuknya. Nah, jadi jamaah hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyantuni anak yatim seperti saya sampaikan, kalau yatim dia sebelum balik. Jadi kalau laki-laki 4 caranya, cirinya. Yang pertama, mimpi basah atau keluar sperma. Yang kedua, berusia 15 sampai 17 tahun. Yang ketiga, pecah suara. Yang keempat, tumbuh zakun. Zakun leher ini. Kalau ada satu di antara 4 ini, sudah balik. Anak kelas 6 SD, 1 SMP, walaupun usianya 13 tahun, itu bisa jadi sudah balik. Karena mungkin sudah pernah keluar sperma. Kalau wanita 4, berbuah dada, keluar haid, mimpi basah atau keluar sperma, usia 9 sampai 11 tahun. Kalau ada satu di antara 4 itu, maka bukan yatim lagi. Seperti itu. Ini kenapa disampaikan? Disampaikan agar pengurus masjid atau kita paham, tidak menjadi pengkhianat. Saya BKM masjid, datang orang, Ustadz ini untuk sedekah yatim atau menyantuni anak yatim, sedangkan yang saya berikan kepada anak yang bukan yatim. Jadi saya menjadi pengkhianat, karena saya perhatikan, mohon maaf lah, ketika santunan anak yatim di Kabupaten Aceh Tamiang itu hampir setiap tahun saya dipercaya menjadi penyantun, artinya ada tausiah di situ. Itu kumisnya lebih tebal dari kumis kita, badannya lebih besar dari badan kita. Ketika kita tanya, kelas 3 SMA, kelas rata-rata sudah balik itu, sudah balik. Nah itu bukan lagi anak yatim. Tapi mau diberikan nggak berdosa juga. Tapi kalau amanah jadi berdosa. Amanahnya diberikan kepada anak yatim, tapi tidak kita berikan kepada anak yatim. Makanya kami di daerah perbatasan Manarul Islam itu, kalau datang orang, Ustaz, ini ada santunan ke anak yatim, saya sampaikan saja di sini nggak ada lagi anak yatim, yang ada anak mantan yatim atau yatim standar pemerintah. Ya udah, itu pun boleh. Ya udah, nggak apa-apa. Seperti Ibu Bupati kemarin sering tuh, hampir setiap bulan beliau panggil santri yatim. Saya bilang nggak ada anak yatim sama kami. Yang ada anak yatim standar pemerintah. Ya udah, nggak apa-apa, dikasih makan, dikasih duit, dikasih jilbab atau Al-Quran, alhamdulillah. Yang penting disampaikan saja. Yang penting disampaikan saja, sehingga tidak menjadi pengkhianatan di antara kita. Kemudian jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam bulan Muharram ini banyak-banyaklah kita berzikir, bertahmid, bertakbir, bertasbih, istighfar dan selawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita hati kita bersih. Harapan kita lisan kita terjaga. Karena obat penyakit lisan kita, penyakit lisan kan banyak tuh. Fitnah, anamimah, mengadu domba, ghibah, menceritakan kejelekan keburukan orang lain, mencaci maki dan lain sebagainya. Kemudian penyakit hati, sombong, ujub, takabur, iri hati, hasad dan lain sebagainya, itu hanya mampu disembuhkan dengan cara banyak-banyak berzikir, zikrullah, baik dengan tahmid, dengan takbir, dengan tasbih, dengan istighfar, dan berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
apalagi ini musim-musim panas politik ya, panas-panas politik, masing-masing di antara kita mencari kesalahan-kesalahan kandidat lain. Saya suka nomor 5 calon, nomor 5. Saya akan jelekkan nomor 1, 2, 3, 4 itu. Itu ketidakdewasaan kita dalam berpolitik. Padahal ingin saya sampaikan, politik ini bukan agama. Politik ini bukan suku dan bahasa. Jadi kita bisa hidup rukun sesama umat manusia walaupun beda agama. Tetangga kita ada yang kafir, ada yang Hindu, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya, bisa kita hidup rukun. Padahal maaf, beda keyakinan itu. Kita bisa hidup rukun, beda suku, nggak ada masalah. Tapi jangan kebablasan seperti saya pernah dulu tugas sebagai dai perbatasan di kota Cane. Kalau orang Islam meninggal, orang kafir ikut tahlil. Itu kebablasan itu. Jadi pening ketika kita ceramah, kita baca Al-Quran, orang tuh ngerokok, yang perempuan sambil nyuntil besirih dan lain sebagainya. Awal-awal saya di sana geli juga. Saya tanya sama Pak Imam, siapa tuh? Orang kafir gitu. Ya udah, pahami saja. Ketika orang kafir mati, orang Islam ikut ngegondang. Jadi nanti ada mayat pakai kacamata, baunya innalillah. Orang Islam ikut. Itu karena tradisi ketika mereka masih kafir dulu. Makanya saya dulu tugas di Kecamatan Lawi Sagala, Kecamatan Desa Lawi Rakat atau Kampung Haji yang pernah kota Cane. Itu saya lihat agama seperti suku. Kalau kita kan hidup sesama suku biasa, di sana gitu. Orang Islam ke gereja biasa, orang kafir ke masjid biasa. Ngapain ke masjid? Ke kamar mandi. Karena satu-satunya kebiasaan masyarakat di sana, beraknya di paret. Robet kan, rombongan berak paret. Itu rata-rata. Kalau sekarang mungkin sudah beda. Dulu saya tahun 2008, 2009. Jadi masih ada tradisi seperti itu. Kalau nggak ada, rumahnya besar, WC tak ada. Apalagi daerah Lawi Pakam kan, Sukamakmur sampai ke Lawi Segala, itu kan orang Gayo masih jarang, orang Pak sama orang Alas. Tapi kalau yang ke kota Cane, di kotanya itu sudah orang Gayo. Jadi jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapati perbedaan politik itu, perbedaan politik biasa saja, bukan agama itu. Itu kita kadang-kadang sedih melihat anak mencaci maki ayahnya, ataupun murid menyalah-nyalahi gurunya, sesama teman ngopi berantem gara-gara beda politik, saling fitnah. Padahal ketika kita dalam bulan Muharram ini sangat dianjurkan falyasir rahimahu, menjalin ukhuwah Islamiyah, menjalin silaturahmi sesama umat manusia. Sangat dianjurkan. Orang yang menjalin silaturahmi, maka Allah Subhanahu wa taala akan jalinkan hubungannya dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memutuskan tali silaturahmi akan diputuskan tali silaturahim bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah tidak diakui Rasulullah, kacau kita. Karena di antara pintu masuk ke dalam surga adalah pintu syafaat daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pintu yang paling kecil, siapa ingat? Amal ibadah. Amal ibadah kita paling kecil tuh peluangnya masuk ke dalam surga. Kemudian yang kedua ilmu. Yang ketiga syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang keempat adalah rahmat Allah. Jadi pada bulan Muharram ini, kalau kita pernah punya perselisihan di antara sesama saudara kita, maka jalinlah ukhuwah Islamiyah itu. Walaupun kita menjaga jarak,
Karena ada sebagian orang ini suka kali nyari kesalahan orang. Kita jaga jarak, yang penting tidak memutuskan tali silaturahmi. Dan pada bulan Muharram ini juga berbaiklah kepada tetangga. Fal yu'zi jarahu. Berbuat baik kepada tetangga kita. Jangan seperti yang sering kita dengar di TV-TV itu, tetangga nutup jalan, ada yang permanen, ada yang sekedar 2 hari 3 hari. Itu mohon maaf, disepakati ulama haram hukumnya. Makanya saya kemarin saya perhatikan di kampung-kampung tuh, jalan utama kampung tuh ditutup. Itu haram hukumnya. Tidak boleh itu. Itulah kenapa kemarin ketika saya khitan anak bikin di pesantren perbatasan. Karena rumah saya kan di pinggir jalan. Kalau saya bikin pentas ataupun pelaminan pasti kena jalan. Daripada haram, saya bawa ke sana saja. Alhamdulillah tidak sampai kepada keharuman. Karena kita bikin di lapangan. Kalau dibikin di kampung saya, di rumah saya Menanggini, pasti haram. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak, sudahlah jangan terlalu dipaksakan bikin pesta hari bahagia kita sampai menutup jalan orang. Itu hukumnya haram. Itulah jamaah hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan waktu yang singkat beberapa poin tentang sunnah-sunnah daripada baginda Muhammad SAW yang kita dianjurkan untuk ikut menghidupkannya, atau amalan-amalan yang harus kita hidupkan pada bulan Muharram ini. Harapan kita awal tahun yang baik menjadikan kita baik dan meninggal dalam keadaan baik atau husnul khatimah. Baik, untuk kesempurnaannya saya persilakan Bapak Ibu untuk bertanya. Ya, boleh. Langsung pertanyaan aja karena mobil. Dia khitan itu tidak masuk salah satu ciri baligh. Ciri baligh. Kalau anak yatim dibatasi khitan, itu orang-orang Arab, orang-orang Jawa, itu kan usia 7 hari. Rata-rata termasuk adik saya, itu anaknya ketika mereka di Mesir, itu usia 7 hari sudah khitan. Kita di Temyang nih nggak tobang gehe baru suneh, udah berbulu beling kan. Jadi bukan itu batasannya. Jadi walaupun sudah khitan tidak masuk pada 4 kategori tadi, maka tidak mengapa. Jadi khitan itu tidak termasuk batasan baligh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia sebenarnya kalau pendapat lihat aja di YouTube banyak kali itu. Jadi gini, jemaah hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sudah menjadi isu nasional ya, Pondok Pesantren Az-Zaitun, dan bukan kali ini saja. Saya tahun 2005 ke Madura, itu pertama kali maunya ke Az-Zaitun. Pertama masuk ke sana, karena ketika itu kita masuk ke sana, biaya 6 tahun hanya 6 juta. Kita dikasih lembu, dikasih fasilitas, 6 juta itu untuk 6 tahun kita. Untuk 6 tahun, tidak bayar-bayar lagi ketika itu. Kalau sekarang kan sudah besar. Hampir saya masuk, dan isu itu, dia kan dari NII. NII itu, Negara Islam Indonesia, termasuk Daud Burih. Jadi kalau konspirasi Panji Gumilang itu, dia bersembunyi di balik alumni Gontor, padahal dia tidak tamat dari
dari Gontor. Soal pemahamannya banyak sudah dinyatakan oleh ulama, Panji Gumilang ini sesat lagi menyesatkan. Tapi untuk menutup pesantrennya tidak sembarangan, tidak boleh sembarangan, karena instansi pendidikan ini tidak boleh dibawa ke politik dan lain sebagainya. Kalau kita membawa kepada politik, terjadilah seperti di Arab Saudi. Arab Saudi itu kalau enggak Wahabi, tutup semua tuh, digulung semua Arab Saudi, kecuali pesantren yang dibina oleh Syekh Alawi Al-Maliki Al-Hasani, karena itu didukung oleh ulama dunia. Kalau pesantren-pesantren kecil-kecil itu habis dilahap habis tuh. Seperti kalau terjadi di Temiang, kita ngikuti nafsu kita, itu 2 pesantren di Temiang wajib tutup karena ustadz-ustadznya terindikasi teroris. Kan tahu kasusnya kemarin kan? Hari Jumat pagi ditangkap 14 orang ustadz Wahabi yang berpaham Wahabi di Kabupaten Aceh Tamiang. Apa ditutup? Tidak, dilakukan pembinaan. Maka kemarin ketika Pak Mahfud MD menyampaikan Panji Gumilang punya 256 rekening atas nama dia dengan 6 nama, atas nama anak dan istrinya, dia kan menuntut pencemaran nama baik dan lain sebagainya, menuntut 5 triliun kepada Mahfud MD. Tapi oleh Pak Mahfud MD ini kan bukan orang kaleng-kaleng, dia nggak ditanggapi, berkasnya pun nggak dibaca katanya. Nanti kita ketemu saja di pengadilan, 5 menit sebelum pengadilan masuk pengadilan, itulah saya baca. Saya nggak perlu baca, nggak gentar sedikit pun oleh apa yang diancam oleh pihak Panji Gumilang. Tapi terakhir kemarin kan narik berkas lagi, takut. Memang kalau pemahamannya yang paling fatal ya, yang paling fatal mengatakan Al-Quran makhluk, Al-Quran bukan kalamullah. Dia Al-Quran ini firman Allah, wahyu itu ada lafdan wa makna. Jadi ada yang lafadznya langsung redaksinya dari Allah, yang tertulis di Lauhil Mahfuz, itulah Al-Quran. Itulah Al-Quran. Sedangkan ada yang maknanya saja, lafadznya dari Rasulullah, disebut dengan hadis qudsi. Dia dari 73 golongan yang paling sesat dalam Islam, 73 golongan, 1 golongan saja yang mengatakan bahwa Al-Quran ini makhluk. Al-Quran ini bukan kalamullah, adalah pemahaman Mu'tazilah. Itu saja sudah cukup kesesatan Panji Gumilang. Kalau soal yang kedua, menyatakan bolehnya wanita menjadi khatib, ini terjadi khilafiyah. Arti gini, kalau ibu sholat Jumat sah nggak? Sah. Ibu di tempat yang khusus wanita, ibu jadi khatib, boleh nggak? Boleh. Oleh Panji Gumilang dianggapnya sama itu. Jadi wanita jadi khatib itu sebenarnya kalau prinsipnya sesama wanita nggak ada masalah. Tapi ini kan dilakukan oleh Panji Gumilang, khutbah Jumat wanita dilakukan di depan laki-laki, haram hukumnya. Kalau itu kan masih kondisional. Kemudian masalah azan, menghadap jamaah, itu kan kondisional. Azan menghadap kiblat, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Dia mungkin khilafus sunnah, tidak mengikuti sunnah saja, tidak sampai kepada kafir. Kemudian soft. Rasulullah menganjurkan kita rapat softnya. Yang namanya rapat soft itu rapat pundak, rapat kaki. Kalau Panji Gumilang berjarak-jarak kan, alasan dia apa? Biar nggak bau ketiak. Mana ada cerita kayak gitu. Dia membawa hukum-hukum cara kondisional. Kalau sudah ada dalil Al-Quran dan hadis, tidak boleh beristihad. Tidak boleh beristihad. Makanya itu dari segi fikih lah. Sebenarnya kalau dari segi yang lain, memang kacau balau lah. Kacau balau.
Nah, kalau nganggap biasalah. Dia bikin kapal seperti kapal Nabi Nuh karena ukuran bentuknya dia baca dalam Perjanjian Lama, dalam Bible. Ah, itu lantaknya lah. Tapi yang membuat kita miris ketika tengah ribut-ributnya itu, ketika peristiwa Muharram kemarin, pendeta, Romo, orang Yahudi, Israel kan hadir memberi kata sambutan di situ. Di situ kita apa segitu parahnya negara kita. Tapi alhamdulillah sekarang sudah kasusnya dipegang Pak Mahfud MD. Biasanya kalau udah dipegang Pak Mahfud MD, ekor sama kepalanya dipegang. Nggak peduli siapa backingnya, nggak pernah takut. Itu orang Madura tuh. Pintar, cerdas. Cuman kadang-kadang kita nggak sanggup pemikiran kita mengikuti pemikiran beliau. Jadi insya Allah selesai itu. Kita umat Islam ini banyak-banyak zikir aja lah. Nggak bisa kita komentar banyak-banyak karena sedikit aja salah viral sekarang kan, viral tangkap polisi kita. Jadi saya nggak berani komentar kali. Tapi yang ingin saya sampaikan, kalau kita nggak tahu hakikat sebetulnya, dengar di YouTube, dengar di Facebook, itu jangan mudah terpercaya. Jangan mudah percaya, karena bisa jadi fitnah. Seperti kasus bayar 2 juta kan, bisa boleh berzina. Itu kan nggak ada buktinya, nggak ada saksinya. Aja kita nggak usah sampaikan yang itu, yang lain aja. Yang pernah kita dengar di channel khusus Pondok Pesantren Az-Zaitun itu, nah itu boleh kita sampaikan. Kalau di luar itu nggak usah lah, nggak usah, karena nanti khawatir fitnah. Khawatir fitnah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.